Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan demo evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman mobil dari para Pararebe. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mariska Manidaya dengan NPM akhir 065. Saya Nurul Iza dengan PM akhir 046. Di sini kami membuat aplikasi Omura Laundry, di mana aplikasi ini digunakan oleh masyarakat sekitar Surabaya yang akan melakukan laundry di Omura Laundry, agar lebih menghemat waktu dan juga tanpa antrian. Mungkin langsung saja di sini ada folder out di mana terdapat file login dan juga register. Untuk halaman login sendiri, yang pertama kali muncul saat aplikasi dibuka adalah menggunakan Future Builder untuk memeriksa status login pengguna dengan cek login status. Jika pengguna telah login, aplikasi ini akan langsung mengarahkan pengguna ke home screen. Jika belum login, halaman akan menampilkan form dengan dua file, yaitu email dan juga kata sandi, yang diatur menggunakan text editing controller. Untuk desainnya menggunakan single jet scroll view, dan juga pada saat tombol masuk ditekan, form akan divalidasi. Jika valid, maka aplikasi akan memeriksa data pengguna di Firebase Firestore berdasarkan email dan juga kata sandi. Dan jika ditemukan kesalahan, maka akan muncul pop-up jika memasukkan email atau kata sandinya salah. Kemudian pada file register, halaman ini digunakan untuk mendaftar ke aplikasi setelah tombol daftar ditekan dari halaman login. Pengguna diizinkan mengisi form dengan teks form file untuk nama, email, nomor telepon, alamat, dan juga kata sandi. Desain pada form ini menggunakan single cat scroll view dengan gradien biru dan juga border berwarna biru untuk formnya. Kemudian pada saat tombol daftar sekarang ditekan, validasi form dilakukan. Jika berhasil, maka akan memunculkan pop-up berhasil mendaftar, dan jika ada salah satu eh, file yang belum diisi, maka harus diisi semua terlebih dahulu. Untuk data-datanya juga nanti akan disimpan di Firebase. Kemudian untuk folder profile, di sini ada profile 2, profile 1, dan juga profile. Untuk profile 1 dan 2 ini digunakan untuk menyimpan profil pengembang aplikasi, di mana di sini nanti akan ditampilkan seperti tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, profile LinkedIn, profile GitHub, riwayat pendidikan, dan juga penghargaan yang diraih. Untuk pada file ini dimulai dengan main untuk menjalankan main app sebagai widget utama. Kemudian menggunakan material app dengan app profile 1 dan juga app profile 2 sebagai home. Kemudian pada app profile styles widgets menampilkan informasi profile dari developer data 1 dan juga developer data 2 menggunakan list view builder. Kemudian untuk foto profilnya sendiri ditampilkan dengan circle avatar. Untuk informasi seperti nama dan juga nomor identitas menggunakan text widgets. Kemudian jika ada value URL, pengguna dapat membuka URL tersebut dengan mengetuk teks tersebut menggunakan melalui launch URL dari package URL launcher. Kemudian untuk file profile sendiri, ini digunakan untuk menyimpan data-data dari profil pengguna pada saat login tadi. Pada saat inisialisasi, yaitu pada load user data, memuat data pengguna dari share preference dan memperbarui state dengan informasi seperti username, email, nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian pada halaman profil pengguna ini memiliki header dengan gradien biru dan bagian bawah berwarna putih. Untuk setiap item ditampilkan dalam card dan dengan list style, dan juga memiliki icon, judul, subtitle, dan juga icon trailing sesuai. Untuk di bawah sendiri juga nanti akan ditampilkan tombol logout untuk logout aplikasi.
Kemudian pada folder F ada file feedback form, di mana file feedback form ini menggunakan Firebase untuk mengumpulkan feedback pengguna terkait layanan Omura Laundry. Pada kelas feedback form sendiri, menggunakan stateful widget yang membutuhkan nomor invoice sebagai parameter. Ini bertanggung jawab untuk membangun UI form feedback dan mengelola state form melalui feedback form state. Kemudian saat pengguna menekan tombol kirim feedback, maka submit feedback akan mencari nomor invoice di Firestore, dan kemudian jika ditemukan, feedback disimpan dengan nomor invoice yang sesuai. Namun jika tidak, maka akan muncul dialog error. Terus kemudian jika feedbacknya berhasil terkirim, maka akan memunculkan pop-up juga. Kemudian ada file Firebase Option, di mana kelas ini merupakan kelas default Firebase Option yang menyediakan opsi konfigurasi default untuk aplikasi Firebase di Flutter berdasarkan platform yang digunakan. Di sini saya akan menampilkan Firebase atau database yang digunakan, di mana di sini kami memiliki 3 collection, yaitu user, package, dan juga historis. Untuk user sendiri, isinya itu ada alamat, email, password, nomor telepon, dan juga username. Kemudian untuk package-nya ini yaitu untuk menyimpan seperti estimasi waktu untuk layanan laundry yang dipilih, kemudian ada nama nama dari layanan laundry, kemudian ada nama tipe layanan yang dipilih. Dan di package ini menyimpan dari 4 layanan di laundry Omura Laundry ini sendiri. Kemudian ada collection histories, di mana ini juga menyimpan dari layanan Omura Laundries, di mana isinya itu ada alamat, kode, tanggal, estimasi invoice, order tipe, progress, alamat, dan juga status. Nah, selanjutnya ini di folder tab ada home untuk file home. Nah, jadi file ini tuh gunanya untuk menampilkan tampilan home screen setelah pengguna itu melakukan login atau daftar. Di bagian atas halaman ini itu ada app bar yang menunjukkan ikon-ikon kayak sinyal, wifi, baterai seperti mirip di layar HP kita. Kemudian di bagian bawahnya itu kita punya bottom navigation bar yang terdiri dari 4 tab utama, yaitu home, halaman ini sendiri, kemudian history untuk melihat riwayat pesanan, feedback tempat pengguna untuk bisa memberikan ulasan dan nilai setelah pemesanan selesai, lalu yang terakhir ada profil pengguna. Nah, di halaman home ini tuh yang pertama akan ditampilkan banner promosi yang otomatis itu bergulir. Di sini kita menggunakan widget carousel slider. Kemudian ada tombol layanan atau service button yang ditampilkan dengan grid view. Ada 4 tombol layanan yang bisa dipilih, yaitu standard wash, dry cleaning, premium wash, sama ironing wash. Nah, eh, ketika pengguna menekan salah satu tombol ini, itu mereka akan diarahkan ke halaman detail layanan tersebut dengan memanggil file lain yang juga nantinya akan dijelasin. Nah, di bawah service button ini juga ada bagian untuk menampilkan order selesai, di mana di sini tuh kami menggunakan fitur builder untuk mengambil data dari Firestore dan menampilkannya di home ini dalam bentuk list. Terus yang terakhir ini ada dropdown untuk menampilkan pesanan yang sedang berlangsung ke halaman home. Selanjutnya bisa dilanjut ke file history. Nah, file ini tuh adalah file halaman yang akan dipanggil ketika pengguna itu menekan menu history pada bottom navigation bar. Nah, komponen utamanya itu sendiri ada widget order history page. Ini tuh untuk mengatur tampilan, dan order history page stage untuk mengelola data. Di sini kenapa kok kita menggunakan state? Karena data pesanan itu dapat berubah-ubah. Misalnya pesanan baru yang masuk atau pesanan itu bisa diubah. Jadi kita membutuhkan state untuk mengelola dan memperbarui tampilan berdasarkan data terbaru. Terus di file ini tuh ada
fungsi fetch order untuk mengambil data pesanannya dari Firestore. Fungsi fetch order ini buat mengambil data dari historis collection tadi yang dijelasin di Firebase sama Mariska. Data ini tuh terus diubah jadi list di object order item. Kemudian ada fungsi filter orders digunakan untuk memfilter pesanan berdasarkan statusnya. Misalnya eh, hanya akan ditampilkan pesanan yang statusnya itu diproses atau belum bayar pada tab bar. Jadi tab bar di file ini tuh juga ada 4, yaitu untuk tampilan statusnya itu semua diproses, belum bayar, sama selesai. Terus di bawah tab bar itu kita panggil fungsi build order card untuk membuat tampilan setiap pesanan. Di sini kita menampilkan berbagai informasi tentang pesanan seperti layanan, status, invoice, tanggal, dan progres pesanannya. Selanjutnya bisa dilanjut ke folder paket. Ya. Nah, jadi di folder paket ini ada 4 file, di mana dia ini sebenarnya sama semua kodenya, namun filenya itu kita pisah karena digunakan untuk membuka halaman baru saat service button yang ada di file home tadi itu dipilih. Jadi, file halaman yang otomatis dipanggil itu akan bergantung pada inputan pengguna di awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk satu file saja di standard wash. Jadi saat pertama kali layar ini itu dibuka, metode init state itu akan dijalankan untuk mengambil data paket layanan standard wash dari Firestore menggunakan fungsi fetch package dan menyimpannya di variabel package. Nah, selanjutnya itu ada metode atau fungsi save order to Firestore digunakan untuk menyimpan data ke koleksi historis di Firestore sesuai sama field-field yang ada di halaman ini. Data yang akan disimpan itu kayak mesin yang dipilih, terus paket yang dipilih, berat cucian yang dimasukkan, kemudian waktu yang dipilih, lokasi pengiriman, alamat, sama estimasi biaya pengiriman dan total biaya. Nah, data ini akan tampil di invoice saat pengguna menekan tombol kirim pesan di bawah. Terus nanti bakal ada fungsi show confirmation dialog. Jadi fungsi ini tuh untuk menampilkan dialog konfirmasi saat pengguna ingin memesan layanan. Dan jika dikonfirmasi data pesanan ini akan otomatis tersimpan dan pengguna akan dialihkan ke layar invoice. Selain itu, uh, ada fungsi juga namanya update total cost. Ini tuh fungsinya buat menghitung total biaya berdasarkan berat cucian yang dimasukkan pengguna tadi, terus dikali sama harga paket per kilogram, dan ditambah dengan estimasi biaya pengiriman berdasarkan lokasi yang dipilih pengguna. Nah, untuk file-file lainnya itu, ketiga file lainnya itu, kodenya sama persis, semua mulai dari susunan dan fungsi-fungsi yang dipanggil. Yang membedakan itu cuma nama kelas statefulnya, sama ada biaya per paketnya yang akan ditampilkan itu beda-beda per layanan yang mereka pilih. Selanjutnya masuk ke folder payment. Nah, ini foldernya itu untuk menyimpan file-file yang berkaitan sama pembayaran. Ada 3 file. Yang pertama ini boleh ke payment screen dulu aja. Nah, jadi ini tuh file untuk menampilkan tampilan layar invoice yang tadi dipanggil di file masing-masing folder package tadi. Nah, yang pertama itu ada kelas payment screen. Itu merupakan widget stateless yang menerima parameter order untuk menampilkan informasi pesanan. Di sini pengguna itu bisa melihat detail pesanan seperti nomor invoice, tanggal, mesin yang dipilih, paket layanan, dan lain-lainnya yang tadi udah disimpan di Firestore. Jadi tinggal dipanggil untuk ditampilkan di invoice ini. Terus semua invoice ini tuh akan ditampilkan dengan menggunakan metode build detail row agar tampilannya itu bagus. Kemudian di bawah layar itu akan ada tombol lihat pesanan yang mana ini tuh bisa memungkinkan pengguna untuk kembali dan melihat riwayat pesanan mereka di order history page atau di menu history dari navbar tadi. Lalu ini yang bawah itu ada order item yang disimpan buat dipanggil di invoice tadi. Selanjutnya ada payment fix, Mar. Nah, di file ini tuh pertama-tama kodenya sama kayak yang di payment screen tadi buat nampilin invoice. Bedanya itu di bagian bawah nanti akan ada file, akan ada button atau tombol buat pembayaran via kris atau via TF Bank. Nah, di file ini tuh
buat nampilin layar ketika pengguna mau pilih bayar via kris. Jadi API publiknya itu kita implementasikan di file ini. API yang kita pakai itu adalah API buat generate QR code yang bisa di-scan. Jadi misalnya kalau eh, pengguna udah menekan tombol simpan atau itu maksudnya pengguna sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti status dari pesanan di Firestore-nya itu akan otomatis terupdate. Jadi yang sebelumnya belum bayar itu jadi pesanan sedang diproses. Selanjutnya yang terakhir ada payment bank. Nah, kalau halaman ini tuh untuk menyimpan kode buat kalau pengguna buat halaman yang kalau pengguna milih eh, button untuk bayar via transfer bank. Jadi di halaman ini tuh akan ada field-field yang otomatis akan diisi sesuai sama data Firestore. Jadi dia tinggal dipanggil aja untuk username sama total biaya sesuai sama di invoice tadi. Kemudian ada drop down bank yang bisa dipilih. Jadi drop down bank ini kita pakai aset JSON indonesiabank.json itu kita panggil di dropdown. Jadi nanti ketika penggunanya memilih dropdown itu akan otomatis tampil nomor virtual akun yang bisa digunakan untuk pembayaran. Jadi nomor virtual akun ini digenerate dari kode bank yang udah disimpan di file JSON tadi, terus ditambah sama nomor telepon yang udah disimpan di Firestore masing-masing. Kemudian yang kemudian yang terakhir di bawah field-field tadi akan ada button bayar. Jadi kalau misalnya pengguna udah menekan button bayar ini, otomatis status pesanan di store-nya akan terupdate. Jadi dari yang belum bayar, jadi ke pesanan diproses. Mungkin bisa langsung lanjut ke demo aja, Mar. Mungkin untuk awalnya di sini kami langsung menampilkan tampilan awal untuk masuk ke aplikasi, di mana untuk penggunanya harus memasukkan email dan juga kata sandi. Kita masukkan kata sandi. Nah, di sini akan muncul pop-up email atau password salah, di mana kita tadi memasukkan email dan juga kata sandi yang salah. Kita coba untuk ke halaman daftar lebih dahulu, di mana halaman daftar ini nantinya akan disuruh untuk memasukkan nama, email, nomor telepon, alamat, dan juga kata sandi. Dan ketika menekan button daftar sekarang, maka nanti juga akan muncul pop-up bahwa pendaftaran berhasil. Kita coba masuk lagi. Tasya. Nah, maka pendaftaran berhasil. Untuk tampilan home ini terdapat gambar-gambar yang menyajikan tentang Omura Laundry itu sendiri dan juga di sini ada nama dari pengguna yang masuk atau login aplikasi tadi. Ini juga ada alamat Omura Laundry, kemudian ada layanan dan ditampilkan order selesai dan juga order yang sedang berlangsung. Kemudian di samping kiri atas terdapat dua profil pengembang yaitu ada profil Nurul Liza dan juga profil Mariska Amanda. Mungkin kita langsung saja untuk ke layanan standar 2. Untuk memesan layanan standar 2 sendiri, kita harus memasukkan mesin, kemudian pilih paketnya. Kita juga bisa memasukkan berat cucian. Sini aku memasukkan 2. Kemudian jam, dan juga pengiriman. Untuk estimasi ongkirnya, di setiap alamat ini akan berbeda-beda. Kemudian kita dapat mengkonfirmasi pesanan dan kemudian akan ditampilkan detail pembayaran di mana ada nomor invoice, tanggal, mesin, paket, waktu, kemudian ada lokasi, detail alamat dan juga biaya pengiriman dan total biaya yang harus dibayarkan.
Kemudian kita lihat pesanan, maka pesanan tadi akan masuk ke history. Kita juga akan melihat di database-nya apakah sudah masuk. Untuk di database-nya sendiri juga telah masuk. Nah, selanjutnya kalau pesanannya udah masuk di Firestore-nya, kita bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu agar pesanannya diprogres. Nah, ini kita tinggal mencet. Jadi sebelumnya di card ini tuh akan tampil icon sama step-step dari tahapan yang harus dilakukan untuk sampai pesanan selesai. Jadi di sini kita udah sampai di tahap pembayaran. Kita langsung saja klik di bayar sekarang. Nah, di sini akan tampil invoice tadi sesuai sama pesanannya tadi. Terus di sini kita juga bisa memilih dua button antara buat via Kris sama via transfer bank. Di sini kita coba dulu yang via Kris. Nah, di sini itu akan tampil API yang udah kita jelasin tadi. Ini API-nya adalah generate QR code, jadi ini nanti bisa di-scan. Kemudian di bawahnya itu ada eh, informasi, dia itu valid sampai 30 menit. Ini waktunya udah mundur. Kemudian kalau kalau pencet simpan tiket, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian akan continue, dan jika di-close, nah ini akan kembali ke home screen, kemudian bisa dilihat di historinya. Nah, status pembayarannya udah berganti, jadi pesanan diproses. Nah, ini bisa dilihat di tab barnya, dia udah masuk ke status diproses. Jadi, untuk menyelesaikan proses ini, itu kita bisa tinggal langsung klik selesaikan pesanan. Ini nanti bisa dilakukan ketika eh, misalnya cucian kita udah ready di sana, jadi kita langsung bisa klik selesaikan pesanan aja. Kemudian otomatis akan ke update statusnya itu jadi selesai. Nanti kita bisa lihat di tab barnya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalau kalau mau nyoba via bank bisa pesan lagi. Nah, ini masukin kayak yang tadi. Kemudian ya bisa bayar sekarang langsung aja. Nah, sekarang kita coba bayar via transfer bank. Nah, di sini akan tampil field-field yang harus dimasukkan, tapi di sini kita udah eh, pakai generate dari Firebase-nya, jadi nanti otomatis username-nya yang dimasukin saat daftar itu tampil di nama pemilik rekening sama jumlah yang dibayar itu udah di-generate dari function total cost yang tadi tampil di invoice. Jadi ini tuh nggak bisa diubah-ubah. Kemudian di bank drop down-nya kita bisa memilih, kemudian kalau udah memilih bank di drop-down-nya, kita dapat nomor virtual akun yang bisa digunakan untuk membayar. Jadi, nomor virtual akun ini di-generate dari kode bank yang disimpan di file JSON sama dari nomor telepon pemilik nomor telepon pengguna yang dimasukkan saat daftar. Kemudian bisa klik bayar. Nah, ini akan tampil seperti pop-up kalau pembayaran sukses. Ini informasinya juga udah di-generate dari Firebase. Jadi Jadi jumlahnya itu udah sesuai sama yang di invoice tadi. Oke. Nah, ini nanti akan lanjut akan tampil ke halaman home screen lagi. Kemudian historinya akan berubah menjadi diproses karena sudah melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya bisa ke feedback. Nah, feedback ini bisa dilakukan ketika ada invoice yang statusnya itu selesai. Bisa langsung diklik. Nah, button nilainya. Nah, di sini kita bisa menilai dari tiga aspek, yaitu kualitas layanan, kecepatan pengiriman, sama pelayanan kurir. Nah, di sini kita bisa memasukkan bintangnya, kemudian bisa menuliskan deskripsinya. Nah, ini untuk radio buttonnya.
menampilkan username, kemudian sama untuk aspek lainnya, susunannya. Nah, jika udah diisi semua, nanti akan ada pop-up sukses ketika menekan button kirim feedback, bisa di-close. Nah, nanti otomatis eh, tadi pesanan yang udah kita nilai itu akan tampil bintangnya. Nah, bintang yang tampil ini adalah bintang yang dimasukkan pengguna saat dia itu menilai kualitas layanan. Jadi otomatis akan di get dari tampilan pengguna dan ditampilkan di halaman feedback ini. Kemudian yang terakhir adalah profil pengguna, di mana di mana info-info yang ditampilkan ini itu udah diambil dari Firebase-nya langsung. Jadi saat pengguna melakukan daftar atau register tadi, itu informasinya akan disimpan di Firebase dan akan ditampilkan di profil tadi. Nah, bisa kita lihat ini udah sama di Firebase-nya, Firestore-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan logout untuk kembali ke halaman login. Mungkin sekian saja presentasi dan demo aplikasi Omura Laundry dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.